Samsung Galaxy A35 5G ini HP yang gue bisa bilang lumayan banyak naik kastanya. Ini mirip-mirip K54 tapi versi besarnya. Banyak improvement dan kalau misalnya penasaran improvementnya apa aja, langsung aja kita full review si Samsung Galaxy A35 5G ini. Let's go! Halo guys, nama gue Tom dari StuffTech dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy A35 5G. Seperti biasa, pertama harga dan speknya. Untuk harga pertama rilis ini di harga 5 juta pas. Sekarang kalian bisa dapetin A35 5G yang baru tuh di harga 4,6 juta yang varian 8GB RAM, internal storage 256GB. Dual SIM hybrid ya. Jadi lumayan worth it ya, udah lumayan turun harganya. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper pack home mama ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek kita cepet aja langsung, dia pakai sama kayak di A54, Exynos 1380 fabrikasi 5 nanometer, layar 6,6 inci, udah pakai punch hole sekarang jadi kelihatan premium, nice, Super AMOLED display 120Hz, peak brightness di 1000 nits, udah ada Corning Gorilla Glass Victus Plus, belakang dan depan, yap, karena belakang juga udah pakai kaca, tapi samping masih pakai plastik. Ada NFC, tidak ada headphone jack, sayangnya UFS 2.1, Type-C-nya masih 2.0 juga, tapi udah OTG dan punya baterai sebesar 5000 mAh baterai dengan fast charging yang masih lumayan lambat di 25 watt. Kita bahas untuk packaging kontennya. Seperti ini, yap, packaging kontennya tipis, yang artinya memang dia nggak dikasih charger. Jadi hanya dikasih, kalau misalnya kita buka, di belakang ini hanya dikasih SIM ejector dan di dalamnya manual dan kabel data yang warna putih. Cuma gitu aja packaging kontennya dan moving on ke desain dan displaynya. Pertama kita bahas untuk desain HP ini. Gue beli yang warna ice blue. Personal gue lebih suka warna ice blue daripada warna lilac deh. Ini warnanya keren banget. Kayak putih tapi kayak ada ya kayak es ya, kayak es di kutub. Warnanya ice blue-nya tuh keren banget, gue suka. Belakang terbuat dari kaca juga jadi kerasa premium dan overall bodi belakang sih sama seperti HP-HP Samsung lainnya ya, nggak ada bedanya. Zaman sekarang kan Samsung sama semua, udah cukup bagus, cukup simple, dan menurut gue cukup eye-catching lah. Sedangkan untuk bagian sampingnya dia ini masih terbuat dari plastik, tapi dia desainnya sama kayak A55. Jadi kotak, terus untuk volume button dan power buttonnya itu dia kayak ada jendolan yang kayak desain khas Galaxy A35 dan A55 ya. Lumayan oke lah, walaupun terbuat dari plastik. Memang, build-nya kalau dari plastik, kalau dipegang dibanding sama A55, HP ini A35 kerasa jauh lebih murah. Tapi sih, no big deal menurut gue. Dan ini karena plastik gak setajam aluminium di A55 juga bagian bawahnya. Itu salah satu keluhan gue dari A55. Sedangkan untuk desain depan, dia itu udah pakai punch hole yang bezelnya ini mirip kayak A55 sih, nggak ada bedanya. Bezelnya lumayan simetris, bawahnya memang sedikit lebih tebal, tapi nggak bakal kelihatan, itu harus benar-benar nitpick sekali. Overall, desain depan sih udah oke. Mungkin untuk para penggemar HP Cina bakal ngeluh, ini bezel kurang tipis, tapi untuk gue sih, gue no big deal ya, karena gue juga, untuk bezel sih asalkan simetris, daripada tipis tapi nggak simetris, mendingan simetris lah. Dan bagaimana untuk kualitas displaynya tersendiri? Cukup bagus. Dia displaynya bisa punya warna yang cukup vibrant, walaupun dia warnanya lebih ke arah warm ya, tapi dia cukup vibrant dan dia tuh colorful, saturasinya oke, film angle-nya bagus, sharp, dan enak dilihat. Tapi memang kalau misalnya mau dibandingin sama Galaxy A55, layar di Galaxy A55 menurut gue lebih bagus. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP Cina kayak Poco F4, Poco F5, masih lebih bagus di HP tersebut untuk layarnya. Ini memang kerasa AMOLED-nya tuh bukan AMOLED yang kelas-kelas budget flagship, memang kelas-kelas mid to low range lah gue bisa bilang. Ya oke di harganya untuk kelas Samsung, tapi kalau misalnya dibandingin sama yang tadi gue bilang, masih lebih bagus di HP yang tadi gue bilang yang harganya sama ya, mirip-mirip lah. Dan bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Ini gue tes di ITB Jatinangor, jadi sangat panas sekali itu kondisinya, bisa kita lihat hampir 400.000 lux ya, itu benar-benar panas banget dan HP memang kelihatan gelap. Karena 1000 nits sekarang kan bukannya paling terang, memang HP kelihatan cukup gelap tapi gak sampai benar-benar gak bisa dipakai. Dengan distance normal masih bisa dipakai, gak ada masalah menurut gue. Jadi ya visibilitas masih oke lah, bisa dinilai sendiri juga sama kalian. Dan untuk touch-nya atau haptic-nya, pertama untuk keyboard-nya dia gue gak ada masalah sama sekali ya. Keyboard-nya dia sangat responsif dan gue gak ada komplain sama sekali untuk keyboard. Gak ada masalah-masalah touch. Tapi untuk haptic memang ini buatnya penasaran, haptic-nya kira-kira sama kayak A55 atau A54 nggak? Enggak. Haptic-nya ini memang kerasa lebih murah ya. Untuk ke-powerful-annya sih mirip-mirip, sama-sama powerful, tapi kualitasnya memang lebih murah. Kalau misalnya mau di example, mau dicontohin ya, A55 itu suaranya kayak bep kalau ngetik. Kalau A35 lebih kayak bes gitu, kayak ada suara
bocor gitu, nggak bulat banget. Tapi sih cukup oke, nggak murahan banget juga soalnya, dan bisa cukup strong tanpa ngeluarin suara gitu. Jadi itu cukup oke. Dan bagaimana untuk biometrik? Ini biometriknya menurut gue sih sama persis kayak di Galaxy A55. Penempatannya juga sama persis, gue agak kurang suka, agak terlalu di bawah penempatannya, tapi ya it's okay lah. Untuk kecepatan sama kayak di A55 atau A54 sih, ini kayaknya sangat cepat, sangat akurat, dan nggak ada masalah. Kalau tangan gue lagi kering atau lembab dikit masih oke. Nggak pernah ada masalah gue untuk scanning fingerprint ini. So that's pretty good. Dan untuk speaker atau audio quality gimana? Untuk audio quality, pertama gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos untuk speaker, tapi kalau misalnya kalian mau colok headphone, pakai converter, atau kalian mau dengerin pakai Bluetooth, mendingan matiin Dolby Atmos-nya. Nanti gue bakal jelasin. Kita sekarang jelasin dulu untuk speakernya. Speakernya pakai Dolby Atmos nyala, ini menurut gue sangat bagus. Dia punya suara yang powerful menurut gue. Bisa keras banget. Ini volumenya lebih keras daripada S24 Ultra gue. Yap, 60% udah keras banget. That's pretty impressive menurut gue. Dan untuk kualitasnya sih cukup oke. Dia sound stage-nya cukup luas, separasi instrumen cukup bagus, bass-nya mencukupi, vokal memang kadang agak sedikit terlalu ngelekit kalau di vokal yang terlalu tinggi, high pitch, tapi masih bearable, masih bisa ditahan, masih oke, dan overall speakernya sih ini enak. Untuk nonton konten selama apapun sih enjoyable. Dan bagaimana untuk kualitas headphone jack-nya? Atau lebih tepatnya kadang ada headphone jack pakai converter merek Fansion. Gue bisa bilang ini sangat baik. Gue rekomen Dolby Atmos matiin seperti yang gue bilang, dan kualitasnya kenapa dimatiin? Karena kalau dimatiin suaranya menurut gue lebih kebuka dan lebih keras. Aneh ya, agak aneh emang. Kualitasnya cukup bagus. Gue tes pakai struktur hexa, itu butuh power yang ya kira-kira 2 kali lipat daripada ayam biasanya gue rasa. Cukup bagus. Dia bisa mempertahankan suaranya dan dikasih bumbu sedikit bass kayaknya sih. Jadi sedikit warm tapi overall sih suara enak. Clear, jernih, dan volume ini bisa sangat keras banget ya guys, by the way. Suaranya bisa super duper keras banget ini. Di volume sekitar 40-45 aja udah keras banget. Jadi ya, ini amplifiernya juga bagus, DK juga sangat bagus. Untuk speakernya lebih detailnya, ini di speaker testnya gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Next kita untuk bahas performance kameranya. Yap, kameranya memang ini upgrade. Dulu kan 48 megapiksel, sekarang udah 50 megapiksel untuk kamera belakang utamanya optical stabilization. Kamera kedua masih sama 8 megapiksel ultrawide, dan kamera ketiga masih 5 megapiksel makro. Sedangkan kamera depan ini di 13 megapiksel dan dia bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps, sama juga kamera belakang mainnya di 4K 30 fps atau 1080p 60. Cukup oke. Gimana kualitas fotonya tersendiri? Gue bisa bilang cukup bagus. Pertama kita bahas kamera 3-nya langsung, terus kita bandingin dikit. Untuk kualitasnya gue bisa bilang sangat bagus. Terutama main kameranya punya warna yang warm, tapi dia masih cenderung natural, masih kelihatan oke. Memang pertama untuk kamera ketiga tersebut cukup bagus. Warna oke untuk main kamera, terus dia punya detail yang bagus, dan overall dynamic range juga cukup oke. Cuma memang kamera ultrawide bisa kelihatan ya di gambar, kerasa beda ya temperaturnya. Yang pastinya detailnya nggak se-sharp main kamera, dan warnanya lebih cool, jadi lebih dingin, lebih kebiruan. Dan dynamic range juga nggak sebagus main kameranya, karena hanya 8 megapiksel juga, dan f-nya juga terlalu besar, terlalu kecil maksud gue, sorry. So ya, kalau bisa dibandingin, bisa kita lihat itu gue bandingin dengan beberapa HP, tapi lebih tepatnya sama S24 Ultra. Gue bandingin juga bisa kita beberapa sama Galaxy A55, tapi gue Galaxy A55 fotonya tuh di Batu Nunggal, bukan di ITB, jadi gak bisa side by side. Mungkin ada beberapa yang side by side-nya beda tempat, tapi ya itu fungsinya buat nge-compare objeknya, bukan side by side lingkungannya. Kalau dibanding sama A55, masih bisa bersaing sih menurut gue. A55 masih lebih bagus, tapi ya masih oke lah. Dibanding sama S24 Ultra, yang pastinya lebih bagus S24 Ultra. Ini hanya untuk perbandingan aja gitu guys. Jadi kira-kira sejauh apa sih HP 4 juta sama HP 20 jutaan? Menurut gue sih nggak cukup jauh ya. Ya kira-kira bisa dapet kayak 85%-80% fotonya S24 Ultra ya, cukup bagus. Untuk low light, ini cukup bagus juga. Dia low light, pokoknya auto, jadi nggak usah switch mode nggak jelas. Gambar kelihatan terang, natural, noise-nya ada, tapi minimum detailnya cukup oke, dan overall gambar cukup bagus. Sedangkan untuk selfie juga cukup oke.
foto di belakang sinar matahari atau di belakang awan-awan itu awan-awannya exposure-nya masih bisa ke-keep, jadi sangat oke. Muka gue juga cukup bagus, natural, nggak difilter, nggak jelas, dan overall gambar kelihatan sharp, bagus, dan enak dilihat. Untuk video recording, HP ini bisa nge-record di resolusi 4K 30, tadi gue udah bilang, jadi kita langsung aja tes video tesnya di 4K 30, kamera belakang, dan juga 1080p 60. Check it out. Oke guys, so ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Tebak gue lagi di mana? Yang bisa tebak bisa komen di bawah, gue bakal love dan reply. Anyway, kalian bisa lihat kualitas microphonenya sangat bagus, stabilitasnya juga bagus ya. Dibanding sama A55 masih lebih bagus A55 sih, tapi overall cukup oke. Dynamic range dia cukup bagus karena awan juga lagi putih, dan kita langsung switch ke 1080p 60 fps. Oke, so ini dia 1080p 60 fps, much smoother dan ya much better, tapi emang kualitas deep seperti biasa. Kalau ngezoom maksimal bisa sampai 10 kali ya, tuh mau di 1080p atau 4K. Nice, dan kita langsung aja moving on ke game performance yang gue bisa bilang cepet panas tapi at least stabil. Langsung aja kita ke gaming performance. Oke, cukup bagus ya. Next kita bahas gaming performance-nya. Ini pakai chipset yang sama kayak di Galaxy A55, yaitu Exynos 1380. Yap, itu HP yang gue bisa bilang, chipset yang gue bisa bilang bagus tapi agak sedikit terlalu cepat panas. Dan ini memang kelihatan ya. Pas gue main Honkai Star Rail, bisa kita itu gue main di settingan medium setting dengan settingan 60 fps. Bisa dilihat juga performance-nya itu ya di performance Z-nya di kiri atas, dan bisa gue bilang performance-nya sih oke-oke aja. Masih playable, yang pasti ini bukan gaming phone, tapi all-rounder masih cukup solid, masih enjoyable. Yang gue salut sih nggak ada stutter sama sekali ya. Dan ini memang HP-nya cepet panas. Kalian main 5 menitan, langsung panas, langsung ke 42-44 Celcius. Tapi yang bagus, ini tuh walaupun cepet panas, tapi nggak ada stutter. Jadi, walaupun FPS turun ya bisa sampai 30 FPS-an, tapi overall gameplay masih enjoyable karena nggak ada stutter. Jadi sih untuk gaming sih menurut gue masih oke, at least untuk Honkai Star Rail. Dan bagaimana untuk main game rhythm kayak Bandori, cukup bagus. Tapi sih gue rekomen kalau misalnya kalian mau manfaatin high refresh rate, mendingan main di semuanya low setting. Itu di biro gue main di standar setting ya, karena recommended segitu, dan FPS-nya tuh sekitar 60-70, maksimal 80 FPS-an lah. Yang menurut gue cukup oke, karena itu nggak ada stutter, super stabil, nggak ada audio, touch-nya juga nggak ada masalah. Mau nyalain Dolby Atmos, matiin Dolby Atmos, nggak ada touch delay. Jadi sangat bagus, bisa kita juga bisa full combo tanpa ada masalah. Cuma ya, kalau misalnya ingin FPS-nya high refresh rate lebih tinggi lagi, mendingan di rata kiri. Next kita bahas untuk UI-nya. UI-nya bagaimana? Dia pakai One UI 6.1. Kalau bisa kita ke setting, ini out of the box ya udah 6.1. Tapi memang walaupun di 6.1, gak bakal dapat Galaxy AI ya. Itu hanya ada di S series. Bisa kita lihat, nih, software information, One UI 6.1 Android 14. Dan bagaimana performance day to day? Bagaimana kira-kira kalau bisa mau dibandingin sama Galaxy A55 mungkin? Atau Galaxy A54? Gue bisa bilang performance-nya ini mirip banget kayak Galaxy A54, ya wajar karena dia pakai chipset yang sama. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Galaxy A55 sih, menurut gue masih jauh lebih smooth di Galaxy A55. Yap, jauh lebih smooth. Terutama kalau lagi underload. Kalau untuk day-to-day biasa ya, buka aplikasi, sedikit split screen, itu masih oke bisa kita lihat. Kadang suka nge-lag kalau loading pertama, dia kayak agak mikir dulu. Terus kalau misalnya kalian multitasking, misal dari masuk aplikasi, terus kalian swipe and hold buat ganti ke aplikasi lain, kadang-kadang suka agak nge-lag. Tapi overall sih, speednya cukup bagus, dan overall smooth, masih smooth banget. One UI sih cukup bagus ya optimisasinya, lumayan smooth dan enak. Tapi kalau misalnya dibanding sama Galaxy A55 sih, menurut gue performance-nya night and day. A55 lebih mendekati flagship performance-nya sih, untuk opini gue ya. Dan kalau misal lagi under heavy usage, A55 nggak cepet panas, nggak panas sama sekali malah. Kalau ini langsung panas. Dan bagaimana untuk DRM infonya? Cepet aja, dia sudah di Wi-Fi L1, support wide color gamut, dan juga dia support HDR10+. Untuk layar dia 6120, jadi adaptifnya sampai 60 Hz ya. Ini bukan LTPO display. Oke, selanjutnya kita bahas untuk battery life-nya. Battery life di HP ini menurut gue cukup bagus. Yang pastinya ini gue review nggak sampai seminggu, jadi Samsungnya belum sampai learning usage pattern battery usage gue. Tapi selama gue review sekitar 4 harian ini sih, sangat baik menurut gue. Baterainya sangat awet. Dia bisa tahan 1,5 hari, nggak ada masalah, asalkan kalian light usage. Ini nih, kalau misal kalian light to medium usage ya, misal kalian ngambil-ngambil foto atau sosial media, nonton YouTube, ini baterai bisa tahan lama.
kira-kira SOT dapat sekitar 7-8 jam sampai sisa baterai 20%. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat video recording, main game, baterainya lumayan boros. Mungkin karena dia cepet panas ya. Jadi ya, keep in mind aja kalau misalnya kalian gamer atau suka ngambil video, ini baterai bakal lebih cepet habis. Dan itu khas HP Samsung sih ya, S24 Ultra juga kayak gitu soalnya. Dan bagaimana untuk kelemahannya? Sebelum kita tutup videonya, kita bahas dulu kelemahannya. Apakah ada kelemahan di HP ini? Menurut gue ya, ini HP udah perfect banget. Kelemahannya memang hanya dari chipsetnya aja ya. Chipsetnya aja memang agak sedikit cepet panas. Kalau misalnya chipsetnya performance-nya nggak apa-apa segini, tapi nggak cepet panas, ini mungkin oke banget. Hanya dari chipsetnya aja sih. Selain itu menurut gue, konklusinya, ini HP di harga 4 jutaan kira-kira sih, kalau misalnya kalian ingin beli HP Samsung, udah cukup bagus. Samsung menurut gue ngasih gapnya perfect banget ya dari A55 ke A35. Jadi nggak terlalu deket harganya, jadi ngekanibalisasi satu sama lain, tapi nggak terlalu jauh juga. Jadi kelihatannya yang satu jadi kurang worth it, satu jadi terlalu worth it. Pas banget tuh gapnya, 1 jutaan kan gapnya tuh lumayan pas menurut gue. Di harga segini sih menurut gue udah sangat bagus. Upgrade-nya juga cukup banyak ya, seperti layarnya udah pakai punch hole, chipsetnya lebih kenceng, dia pakai chipset yang sama di A54, kameranya juga di-upgrade, sekarang pakai 50 megapiksel, videonya juga lebih bagus yang pastinya, speakernya juga kerasa lebih powerful, dan yang pastinya untuk software update bakal lebih lama karena lebih baru ya. Ini bisa disupport sampai 4 tahun dan 5 tahun security. Very nice. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian punya saran, masukan video ini atau ingin gue nge-review HP apa lainnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, kita ketemu lagi minggu depan atau besok, tergantung gue yang upload video ini untuk video review lainnya.